bekerja sama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim tersebut, dengan berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut, dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tanggung jawab, saling percaya, dan mendukung serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Tim efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, partisipasi dan kepemimpinan terdistribusi. Yang kedua, terdapat kontroversi yang produktif. Yang ketiga, manajemen kekuasaan dan konflik dilakukan secara konstruktif. Keempat, memiliki prosedur pemecah masalah secara memadai. Kelima, komunikasi, ide, dan perasaan dilakukan dengan tepat dan efektif. Yang keenam, prosedur pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat dan efektif. Yang ketujuh, tingkat kepercayaan, penerimaan, dan dukungan sesama anggota tinggi. Yang kedelapan, memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Yang pertama, butuh orang lain untuk mencapai target pribadi dan tim. Tidak dapat dipungkiri, kita sebagai makhluk sosial untuk mencapai target tidak dapat hanya mengandalkan diri sendiri, namun butuh bantuan orang lain untuk membidik target yang ingin kita capai. Yang kedua, adanya dorongan untuk hidup berkelompok. Manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan itu, manusia terdorong untuk hidup berkelompok, saling berbagi, dan saling bersatu untuk mencapai target yang diinginkan. Manfaat mengapa kita harus membangun tim? Yang pertama, membangun networking. Yang kedua, mengembangkan bakat, kemampuan, dan keterampilan. Yang ketiga, tidak tersisih dari komunitas. Dan yang keempat, mempercepat pencapaian tujuan hidup. Ada beberapa bentuk-bentuk dari tim. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk secara formal atau disengaja oleh pihak manajemen. Misalnya, yang pertama, kelompok komando atau common group, dan yang kedua, kelompok tugas atau task group. Bentuk-bentuk yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok yang terbentuk secara alamiah, tidak dengan sengaja dibentuk oleh organisasi maupun diarahkan oleh pihak manajemen. Misalnya, kelompok minat dan kelompok kekerabatan. Sebuah tim memiliki life cycle. Tahap yang pertama, pembentukan atau forming, ditandai dengan adanya kesadaran antar anggota. Dalam proses pembentukan, tugas dari tim adalah berusaha untuk berorientasi kepada tujuan dan proses dari tim. Tahap kedua, badai atau storming. Konflik mulai timbul yang merupakan pertanda masuknya tahap kedua. Tahapan ini ditandai dengan adanya penolakan serta reaksi emosional terhadap tuntutan. Tahap yang ketiga, pembentukan norma atau norming. Pada tahap ini, tim mulai menyusun kesepakatan mengenai tugas yang harus dilakukan, penjelasan mengenai perilaku apa yang diharapkan dari para anggota tim. Tahap keempat,
berprestasi atau performing. Disebut juga tahap produktivitas. Tugas utama adalah pemecahan masalah dari semua usaha tim yang diarahkan kepada pencapaian tujuan. Dan tahap yang kelima yaitu pemutusan atau adjourning, yaitu berakhirnya tugas-tugas serta pemutusan antar anggota tim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye.